Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan bisik. tanggal mainnya. Tunggu, tunggu, tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Nah, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada Ya. kejutan di tahun depan, Pak Anies. Oh ya nanti kan lihat aja. Emang soal Biasa lah, nanti kan kita cari waktu ngobrol-ngobrol. Mas tadi terlihat ngobrol dengan Pak Ahok, ngobrolin apa aja nih Pak Anies? Tadi asik sekali. Ngobrolin tentang apa aja Pak? Boleh di-spill dikit Pak? Dukungan Anies ke Pram Rano pada Pilgub Jakarta 2024 melahirkan hubungan baru antara Anies dan Ahok. Masing-masing memiliki pendukung. Anies didukung oleh anak abah, sedangkan Ahok didukung oleh Ahoker. Dulu pada Pilgub 2017, dua kelompok ini bermusuhan sampai berdarah-darah. Pada Pilgub 2017, Jakarta menjadi saksi pertarungan politik yang melahirkan benturan ideologi, etnis, dan agama. Ahok yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dikriminalisasi terkait ucapannya tentang Al-Maidah 51 yang menyebabkan dirinya akhirnya dipenjara. Di sisi lain, ada Anies yang didukung oleh koalisi oposisi yang berhasil meraup suara besar dalam pilkada dan akhirnya menggantikan Ahok sebagai Gubernur Jakarta. Kontroversi Pilkada Jakarta 2017 menciptakan luka dalam hubungan politik di Indonesia dengan ketegangan antara pendukung kedua kubu yang semakin memanas. Dulu Ahok bilang Anies bukan negarawan karena dia melakukan politik identitas serta menghalalkan segala cara. Tampak sekali kebencian Ahok kepada Anies begitu dalam. Sementara Anies selalu mengelak tudingan bahwa dirinya adalah pelaku politik identitas. Kini keduanya bersatu karena memiliki musuh bersama, yaitu Jokowi. Anies mungkin merasa kegagalannya untuk maju dalam Pilpres 2024 karena ada unsur Jokowi yang ikut cawe-cawe sehingga dia kalah. Sedangkan untuk Ahok, kebenciannya pada Jokowi bisa jadi merembes dari kebencian PDIP pada Jokowi. Sama seperti Anies, PDIP merasa Jokowi telah mengganjal calon yang mereka dukung, yaitu Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024, karena Jokowi menduetkan Prabowo dengan Gibran. Setelah mereka bersatu, tampaknya mulai muncul narasi untuk melupakan luka masa lalu. Betapapun jahatnya Anies, semua itu bisa dimaafkan. Betapapun tertindasnya Ahok, dia hanyalah korban yang harus direlakan. Bahkan, konon ada kejutan besar dalam persatuan keduanya. Kabar menyebutkan Anies akan mendirikan ormas dan Ahok yang akan jadi jubirnya. Kabar ini memang belum bisa dikonfirmasi dari kedua belah pihak, tapi kemungkinan itulah kejutan yang dimaksud. Jika itu memang terjadi, maka Ahok benar-benar akan dimanfaatkan oleh Anies untuk mengerek popularitasnya. Mungkin Anies ingin meniru cara Surya Paloh yang awalnya membuat ormas Nasdem dan kemudian berubah jadi partai politik. Persatuan keduanya memang menjadi kabar baik di tengah sengitnya persaingan politik. Sebuah fenomena yang awalnya hampir mustahil, tapi ternyata bisa diwujudkan. Memang getir kalau dipahami dari perasaan akar rumput yang dulu mati-matian bermusuhan. Mereka bahkan saling membenci di antara teman dan keluarga. Dan ujung-ujungnya mereka hanya jadi korban para politisi yang sekarang akur dan mesra. Namun ada satu masalah mendasar yang menganggap Jokowi sebagai musuh bersama. Baik Ahok maupun Anies sebenarnya tidak boleh menumpahkan kegagalan langkah politik mereka sepenuhnya pada Jokowi. Faktanya, kedua tokoh ini memiliki jalan mereka masing-masing yang penuh dengan dinamika. Keputusan politik tidak perlu melahirkan dendam politik. Itu terlalu kekanak-kanakan. Ahok misalnya tidak bisa menyalahkan Jokowi atas keterlibatannya dalam kasus hukum yang menjeratnya pada tahun 2017. Atau
kegagalan PDIP dalam mengusung capresnya pada Pilpres 2024. Sementara itu, Anies Baswedan meskipun memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan Jokowi, tidak bisa serta-merta menyalahkan Presiden atas kegagalannya dalam pentas politik nasional. Persatuan ini jelas membawa angin segar bagi Anies Baswedan yang kini tengah mencari jalan menuju pemilihan Presiden 2029. Sebelumnya, Anies ditolak oleh PDIP saat mencari dukungan dalam Pilgub Jakarta 2024. Anies tampaknya sedang merancang masa depannya dengan lebih matang untuk Pilpres 2029. Merapat ke PDIP adalah langkah strategis yang membuka peluang besar bagi Anies untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2029. Pasalnya, PDIP adalah partai yang memiliki basis kuat di kalangan rakyat dan dukungan dari Megawati bisa menjadi tiket emas bagi Anies untuk meraih kemenangan. Tapi bagi Ahok, lebih tepat kalau dia disebut sebagai korban untuk kesekian kalinya. Ahok selalu dimanfaatkan dan ditumbalkan demi kepentingan politik. Kombinasi Anies dan PDIP seolah-olah sedang mewacanakan politik balas dendam. Rasa kecewa yang mendalam karena kegagalan mereka dalam mengorkestrasi kekuatan politik nasional memicu ketegangan dan saling tuding, dengan Jokowi dijadikan kambing hitam atas hasil-hasil yang tidak memuaskan. Banyak pihak yang merasa bahwa kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 lebih dipengaruhi oleh cawe-cawe Jokowi ketimbang usaha politik partai-partai lainnya. Namun yang terlewatkan adalah kenyataan bahwa PDIP dan kekuatan politik lainnya gagal beradaptasi dengan perubahan landscape politik yang terus berkembang. Kegagalan untuk mengelola aliansi dan mengonsolidasikan kekuatan politik nasional akhirnya membuat mereka mencari pihak yang bisa disalahkan. Pada akhirnya, Jokowi yang dulu menjadi kekuatan utama dalam politik Indonesia, kini menjadi sasaran empuk bagi mereka yang merasa terpinggirkan. Mereka melupakan bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam politik adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor, bukan semata-mata karena tindakan satu individu. Politik balas dendam yang berkembang saat ini mencerminkan ketidakmampuan mereka dalam merancang strategi politik yang lebih matang dan solid. Melihat seluruh dinamika ini, kita sebagai masyarakat diharapkan untuk lebih cerdas dan bijak dalam membaca situasi politik yang terjadi. Politik Indonesia tidak boleh dijadikan ajang kepentingan kelompok atau individu tertentu, apalagi hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik yang oportunistik. Masyarakat perlu menyadari bahwa mereka bukanlah pion yang dapat dipermainkan dalam pertarungan kekuasaan. Masyarakat harus bisa bersikap kritis, tidak mudah terjebak dalam manuver politik yang hanya mengejar kepentingan sesaat. Jangan mau dimanfaatkan oleh elit politik demi keuntungan mereka. Persatuan Ahok dan Anies itu bagus, harus disyukuri sebagai langkah yang harmonis. Tapi masyarakat jangan lupa dengan oportunismenya Anies dan jangan mau dijadikan alat kebencian lagi di masa depan. Karena tidak ada yang abadi dalam politik. Semua tergantung kepentingan. Kalau yang di bawah saling cakar sampai berdarah-darah, tapi kemudian yang di atas malah asyik berangkulan dengan mesra. Betapa ironisnya.